Gue lewat, dipantekin kan, jedor. Wah, ada apa lagi tuh? Barang semuanya, tali, jedor. Gue megangin dia tuh. Ya ampun, dibantai palanya, jedor dikocok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Pimen, ngobar men. Ngopi bareng Pim. Ini gue kedatangan narasumber nih, perdana nih kayaknya nih. Ya bang, Ya. perkenalkan diri dulu bang. Nama lu siapa? Alumni mana? Tahun berapa? Ya perkenalkan, nama gue Daniel, alumni STM Pancoran Mas 314 Depok, angkatan 2014. Basis mana bang? Basis Parung. Nah rumah lu di mana bang kalau boleh tahu? Rumah gue di Arko men, di Kopat. Dari Arkoin Kopat, kenapa lu bisa masuk ke Depok bang maksudnya? Kenapa gue bisa masuk Depok? Didaftarin sama emak gue. Rumah lu daftarin tuh ke Depok? Iya, soalnya gue nggak boleh sekolah di Bogor. Emang kenapa tuh bang? Kalau sekolah di Bogor? Naik tawuran ya gitu. Yang tawuran ya? Iya. Padahal di Depok Samanya. kan di Depok banyak nih bang, maksudnya kayak 2 Depok, SMK negeri kan, kayak SMK Pajar banyak juga nih bang. Kenapa nyokap lu daftarin ke Panmas bang? SPP-nya murah, SPP yang murah, paling murah. padahal itu sering tawuran juga tuh. Padahal iya, makanya gue juga bingung. Gue kesel banget sebenarnya. Sebenarnya gue nggak mau tahu tawuran gitu men. Tapi ya mau gimana, dimasukin sama mama gue situ. Berarti lu dari Depok sendiri nih, dari Inkopat sendiri nih masuk situ? Dari Kopat ada banyak men. Itu ada berapa ya? Berapa orang ya? Satu. Ada kisaran 7 lah, 6 orang lah. Itu emang dari awal lu udah tahu gitu? Nggak tahu gue. Tadi lu sendiri doang taunya ya? Tahunya sendiri doang. Jadi pas lagi gue di sekolah, baru tuh gue ketemu. Oh sini, PM juga lu, katanya lu masuk ini, katanya masuk ini, udah langsung gitu. Langsung akrab dari situ baru ya? Akrab gitu. Nih bang, kelas 1 lu ada nggak? Penataran pasti ada dong gitu. Tataran ada men. Wah, tataran PM mau jorok. Joroknya gimana tuh bang? Kau boleh tahu? Itu tataran tuh pas kita dibawa ke stasiun Depok Lama. Yang Tengnongan tuh. Iya. Orangnya tuh yang anak kelas 1 dijejerin di rel. Dijejerin di rel kereta. Enggak, itu emang niat janjian tuh bang, apa gimana? Itu tataran dulu. Tataran janjian nggak tapi tataran? Janjian juga, tapi itu tatarannya kayak gitu dulu. Jadi kayak dijejerin dulu di kereta, duduk nih di rel, kan di rel kereta tuh. Iya. Duduk dari ujung ke ujung, kelas 1 semua. Nah, itu air nih kayak aqua. Misalkan dari baris 1 nih, diminum dulu, terus dimuntahin lagi. Anjing jorok banget bang tuh. Terus lu nih, Iya. terus sampai ujung. Tapi lu mau itu? Yang mau nggak mau. Lu sama aja tukeran air liur berarti kan sama sesama jenis ya? Anjing. Nah, pas dari situ nih yang di rel nih, janjian nggak abis itu? Janjian sama Baskara. Janjian sama Baskara? Iya. Itu gimana tuh ceritanya bang? Itu kalau nggak salah yang di Parung Bingung tuh, perahu. Itu nyampe masuk koran. Kelas Enggak, kan lu ke rel nih, Depok. nggak ketemu apa-apa. Oh, di situ nggak ribut? Iya, balik Cuma lagi ke penataran kayak gitu doang tuh ya Iya. tadi? Nah, pas lu janjian sama Baskara di Parung Bingung, itu emang udah janjian apa emang ketemu? Udah janjian. Udah janjian? Itu gimana tuh bang? Ya gitu, jadi kita dari arah Depok. Ah. Baskara udah nungguin di perahu. Jadi kan turunan gitu tuh. Iya, ini Parung Bingung tuh ya. Kita dari atas tuh jadi itu. Ribut. Itu nyampe masuk koran. Sampai masuk koran nih, kenapa? Emang ada banyak yang kena? Kagak, pas banget lagi ada wartawan. Oh, pas banget ada wartawan tuh. Udah gitu doang, menang lah itu. Tapi nggak ada korban dari situ? Nggak ada. Soalnya tuh itu juga sih lawannya juga nggak ada bayar, jadi kayak ribut bambu itu mah. Oh, lu kayak gurah bebek juga gitu ya? Iya, iya, bener. Apa lama juga nih ributnya nih? Bentar doang. Nah, pas dari situ nih bang, kan lu baru ngerasain nih ribut di STM nih. Apa sebelumnya udah pernah? Ya baru ngerasain. Baru ngerasain? Tapi dari SMP lu udah sering ribut tuh ya? Dari SMP, nggak SMP gue nggak ribut men. SMP emang nggak Iya, ribut? orang gue sekolah tinggal kesandung nyampe. Nggak ribut gue mah dulu. Berarti polos lah ya Polos, SMP mah ya, ya? polos. Main Polos ya. cewek doang nih? Cewek main lah. Ini kita mulu. Aneh, pas dari situ kan penataran nih Parung Bingung nih. Nah, jiwa-jiwa lu di jiwa STM di situ ya kan? Iya. Nah, terus kan ini lu dari Inkopat nih. Iya. Ya, lu ngambil basis Parung. Parung. Dari Inkopat kan ke Parung pasti banyak juga nih pelajar-pelajar nih. Lu pernah ada kisah nggak sih pas berangkat nih? Apa lu bentrok dulu? Gue kalau dulu pas kelas 1 ya,
ada aja sih men, nyampe temen sekelas gua tuh teman barengan gua di Ingkopat, nyampe udah bilang mutusin, udah gua naik motor lagi, gua nggak bakal ngebasis, gua maunya lewat Pangasinan aja. Iya temen gua saking capeknya gitu kalau lewat Parung ketemu, karena kan ngelewatin kalau gua turun di nasi Padang tuh Parung Iya, tuh. Gang Tower nih. Pasti gua harus ke sono dulu kan, ke pelor dulu Iya. tuh, ke PM. Nah itu di situ kan ngelewatin basis-basis Iya, anak-anak sedangkan lain tuh. di situ kan banyak tuh ya. Nah itu saking capeknya, terakhir tuh dia tonjok-tonjok kan sampai topinya keambil dan dia nggak ngebahas lagi. Nah, kalau lu nih, lu pernah nggak ngerasain tuh? Apa ada lu kena itu pas mau berangkat, apa lu ada inian? Apa lu karet nih? Enggak, kalau pas lagi nggak ada karet-karetan. Enggak, pas lagi tuh kalau gua sih paling ketemu bocah mana lu, gua gitu lu PM masa gini kata dia. Udah janjian yuk, udah sering pakai hampir setiap hari begitu. Begitu doang? Iya, janjian lu biasa sama Mensis sama Nggak sempet jatuh-jatuhan berarti? Nggak sempet, bahkan sampai tukeran nomor sih kayak gitu. Tukeran nomor? Bocah ini nih ngajakin janjian gini. Oh, lu tukeran nomor? Ntar lu bilangin kalau misalkan di pelor bocah lo rame ntar janjian gitu, kayak gitu doang. Tapi kalau nyampe kayak gitu enggak sih. Nah, itu kan sampai Parung nih, dari Parung ke Depok kan nih. Parung ke Depok. Apa ada tragedi nih pas berangkat nih? Sering sih angkot hancur, karena kan sono kan naiknya angkot tuh. Iya. Gue kelas 1 ngerasain angkot hancur 3 kali. Itu gimana tuh? Yang paling parah dah menurut tuh paling parah pas angkot tuh hancur. Di Parung Bingung pernah. Itu gimana tuh ceritanya? Dulu tuh di Parung Bingung tuh anak Baskara banyak banget. Itu dari Parung Bingung, dari Salon itu sampai Pespa itu anak Baskara. Gue lewat dipantekin kan. Jedor. Wah, ada apa aja tuh? Barang semuanya, tali, jedor. Hancur. Tapi apa teman-teman lu nggak ada yang kenapa-napa tuh bang? Maksudnya? Kelas 1 situ nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada yang kenapa-napa. Angkatan gue sih nggak ada yang nyampe parah men kena. Nggak pernah ada yang sampai parah. Nggak ada yang kena parah. Nah pas baliknya nih pasti banyak juga dong yang mantekin nih. Kalau kelas 1 gue kelas 1 jarang sih men ada cerita. Jarang ya, karena lu Kelas 1. kalau pancoran 2 sip kan ya, setahu gue bang. 2 sip. Nah kalau misal ada sih, maksudnya kalau di Parung tuh paling ketemunya ya itu musuh-musuh yang di Bogor. Dulu tuh pas gue kelas 1 kayak kelas 3-nya itu kayak nggak ada dulu. Kelas 3 nggak ada. Kayak nggak ada. Jadi kayak anak kelas 1 tuh gerak sendiri. Ya, mandiri lah ya. Bahkan bisa dibilang anak kelas 1 PM tuh dulu tahunan gua ditatar sama musuh. Oh, ditatar sama musuh. Karena kitanya yang nggak mau berantem, tapi yang musuhnya itu nyamperin mau berantem ya. Kelas 1 tuh kita kayak dijajah. Jebol terus nyampe nongkrong mau berangkat aja nih, nungguin musuhnya berangkat dulu. Oh, lu main umpet-umpetan lu lah. Umpet-umpetan, karena kan nongkrongan gua cuma beda depan doang tuh, masjid sama belakang. Itu tuh kayak gitu mulu dari dulu. Jadi kita nggak mau berantem, yang mau berangkat ada aja berantem walaupun kita jebol terus. Gitu kelas 1. Tapi lu ladenin terus masih. Ladenin terus karena walaupun kita nggak ada kelas 3 gitu, kita kelas 1 semuanya. Kayak gitu terus. Nah, pas dari lu balik nih, kan lu sampai Parung nih. Pernah nggak ada yang ngajakin ini terus lu jadiin? Gitu? Ada nih satu cerita yang pas lagi pertama kali Yapan sama PM berantem. Itu gimana tuh ceritanya? Dari itu kan Yapan kan slow tuh sama PM. Tadinya. Nah, itu pas lagi tahun-tahunan gue tuh, gue kelas 1 pecah. Itu kenapa tuh? Kok bisa pecah tuh? Jadi kan kita kan nggak tahu tradisi nih karena kelas 3-nya kita dikit yang ikut. Nggak banyak gitu kan. Banyak anak kelas 1 walaupun satu truk tuh kelas 1 semua dari Parung tuh. Nggak Parung pusat tapi Parung mananya aja. Nah, terus kalau kita kan pulang kan biasa kan kalau namanya lewatin sekolah teman, assalamualaikum gitu kan ya. Assalamualaikum, gitu ya. Pancoran mau numpang lewat, mau pulang gitu kan. Tapi anak-anak kita tuh pada kayak nyebar-nyebar, ngerobek-robekin kertas kecil. Itu biar kenapa? Disebar di depan Yapan. Bikin balak lah gitu ya. Nah, itu salah satu. Jadi pas hari pertama tuh kita nyebar gitu. Ada kan biasanya anak Yapan kan yang paginya tuh anak SMP. Iya. Jadi yang anak SMA-nya itu pada kayak apa? Ada yang nongkrong lah sebelum masuk pada situ nongkrong ngeliatin, wah ini nyampah nih kayak gini. Kita nggak ngeliatin sih emang, kita cuma ngeliatin anak-anak SMP-nya. Hari keduanya kita pulang kayak gitu, STM Pancoran gitu kan. Baru di situ tuh. Disebar tuh. Pas sebar kan macet tuh turunan. Iya. Tiba-tiba gear kan gue naik base jam tuh pas gitu yang los baru ada yang ngebantai tuh pas keduanya. ada tiba-tiba dar bunyi gitu kan gear dibantai ke base jam. Iya, dar mana bocah itu pada bingung. Nah katanya selalu kayak gitu kan nih, kok bantai gitu kan, langsung berhenti bocah gue pada berhenti tuh semuanya, turun semuanya turun nyamperin tuh, ada yang ngejar tuh. Itu gue inget antara bertiga apa itu ngejar tuh
Bobo gear-gearnya. Dianya nih. Dia yang ngejar ya. Nih gearnya segini, talinya segini doang nih. Sambil ngejar-ngejar. Set. Nah, di situ temen gua anak Gunung Sindur nih, dia langsung megang tuh gearnya. Ditangkep nih. Dipegang nih, kan nentengnya kan segini doang nih, Iya. tali pendek nih, dipegang gearnya. Pas dipegang dia bilang, maksud lo apaan kayak gini? Langsung. Ya gua nggak suka lo ngejual nama, nyampah-nyampah kayak gini. Kan kita teman pas kayak gituin. Kata dia. Kata teman gua. Nah. Kan kita teman. Lu teman kayak gini. Kata dia kayak, kok lu nyampah gini, jual-jual kayak gini, maksud lu apaan gitu kan. Langsung dia bilang tuh yang anaknya apa, kita dari dulu tuh udah slow, kenapa pas tahunan lu begini, kata dia gitu kan. Kata dia. Tadi ya dipegang, langsung dibilang sama temen gua, mau lu apa gituin. Tadi ya udah kita pisah-pisah aja, selek aja. Kan temen gua megangin iya. gear tuh. Diambil langsung dibantai palanya, ceder, dicocok. Berarti dia kena nih. Kena, gear lepas kejar-kejar. Terat dari situ. Dia jebol tuh langsung. Jebol dari situ. Nah, pas besokannya gimana? Bisanya. Besokannya udah mulai. Itu baru ceritanya tuh pas kalau gua kan karena jarang masuk siang, nggak pernah masuk siang tuh, nggak pernah pulang siang. Jadi ceritanya tuh kebanyakan di kelas 2 berarti pas karena gua musuh sama Yapan kayak gitu. Berarti di kelas 1 udah habis nih, misalnya di Parung Ya, dah, di pokoknya Parung. di Parung gitu terus lah, kejajah terus lah pokoknya. Nah, pas gua naik tuh kelas 2, kelas 3 baru merdeka di Parung. Nah, pas kelas 2 gimana tuh? Kan lu sendiri ini udah pure kelas 2 dong pasti dong. Iya, Udah kelas 2. justru di situ banyak cerita. Itu kalau misalkan kelas 2 kebanyakan ketemunya ya karena siang ya. Jadi Iya. ketemunya Yapan. Nih gua kelas 2, gua pernah ke sayur men. Lu pernah ke sayur tuh, Bang? Yapan ya. Itu gimana tuh ceritanya? Nggak ke sayur sih jadinya. Ya gue nggak kenapa-napa. Maksudnya Karet. enggak. Jadi gini, pas lagi gua pulang, pas lagi gua mau ke PM tuh, Iya. gua ngebawa anak TD pecatan. Dia tuh pecatan di TD. Nah terus pengen masuk PM, anak Celebut. Ya, lu naik apa nih kondisi? Motor. Naik motor. Motor minjem temen gua, temen kampung. Bertiga tuh lu, tuh Enggak. tiga. Apa berdua doang? Berdua doang, bocahnya main waret ya punya motor. Jalan ke PM, gua nyampe sekolahan, gua kasih nih formulirnya. Berarti berangkat aman nih. Angkat aman. Nih formulirnya. Kan kalau yang ngambilin anak sekolah gratis tuh. Iya. Nih formulirnya, lu balik aja sana gitu kan. Kan balik bareng sama lu nih. Kagak, gua langsung nyuruh dia langsung balik maksud gua. Karena kan motor minjem. Oh, lu sekolah nih. Gua sekolah, gua bilang lu langsung balik ya. Ya pas lagi gue istirahat katanya gua lihat dia masih di situ. Kok lu nggak balik gua gitu kan? Ya gua nungguin lu aja nih kata dia. Terus hujan kan. Ya udah dah gua bilang gitu kan. Ya enak nanti motornya gua bilang gitu kan ya langsung. Ya udah, akhirnya gua pulang. Pas gua pulang nggak ada nih bocah. Gua bilang, "Wah, udah pulang kali kan ya?" Yapan. Enggak sih, yang anak yang ini nih yang mau daftar ini. Iya. Ya udahlah, akhirnya gua keluar gang PM kan. Akhirnya gua naik angkot nih mau bocah-bocah PM nih. Iya, sama bocah-bocah lu dah ya. Iya, mau pulang. Gua dari pintu. Pas gua di pintu, temen gua ngomong, "Nil, itu adegan lu kagak lu barengin di motor. Malah pakai baju olahraga Tridharma gitu kan." Pas gua lihat, nah iya kata gua gitu kan ya. Akhirnya turun nih. Akhirnya gua nggak tahu gua udah pulang, akhirnya gua turun kan. Gua turun digoncengin. Di situ gua karena mabok lah dulu ya lu ya. iya mabuk lah dulu. Nah terus akhirnya ngobrol-ngobrol di jalan, ketawa-tawa, gue ngikutin angkot basis aja kan. Iya. Tawa-tawa, macet gitu kan ya, gue ketawa kasih ikutin. Ternyata gue salah ngikutin angkot. Harusnya gue ngikutin angkot basis nih, gue malah ngikutin angkot tukang sayur. Itu gimana ceritanya? Yang mau ke Parung, jadi gue liat itu rame, gue kira anak basis. Nah, langsung itu pas buat turunannya apa kan, itu Yapan kan bubar juga tuh, Iya. baru Taunya bubar. nih sebelumnya nih anak-anak lu udah bentrok duluan nih. Nggak taunya udah bentrok duluan di bawah. Udah bentrok duluan. Waduh, udah spare jauh lah. Iya. Kan dia kan lurusan tuh. Udah spare jauh, udah bentrok duluan. Yah, anjir. Gue udah turun, udah deg-degan kan. Gue tinggal semotor doang nih sendiri. Iya. Apalagi temen lu pakai baju Tridharma. Nah, ini dia malah temen gue pas lagi jalan turun malah ngejual. STM Tridharma 46 Bogor. Malah begitu. Nah, Dia bawa motor. Gimana terus? Gue turunan. Kan macet ya. Iya. Ya gue bingung mau ngapain ya, anjir gimana nih kagak ada bayar atau gimana semuanya. Gue keluar gesper, tret, gulung setengah, tek. Ya udah gue ngikutin nyampingin motor. Itu bocah yang habis tadi serpihannya berantem, balik ke gue. Baru tuh lu dibantai di situ. Gue di situ gue liatin kan ya, gue mau buka jalur nih motor biar lewat lah, motor teman gue soalnya nih, kan gitu ya. Biar nggak kenapa nih motor gitu. Iya, nah terus pas lagi gue jalan ada yang dari sebelah kiri kan pintu kiri nih, pintu dia buka. Muterin apa? Gesper kenceng banget nih kata gue. Wah anjing langsung gue tangkap tuh. Gue ngeliatnya langsung gue tangkap gesper, gue petakin palanya. Pak kayak kan sampai topinya lepas tuh. Dapat dong topi ya.
Kagak, topi jatuh. Pak, topi jatuh. Yang dari belakang ngebagi gua. Buak, kata Berarti gua. lu turun kan dari motor apa enggak? Gua tuh? turun dari motor, itu gua turun. Jadi ini motor. Gua turun di sini, gua ngikutin. Jadi motor ngikutin gua di depannya. Gua ambil gesper. Gua dapet gespernya doang nih yang anak ini apa nih. Iya. Gua keplakin. Buak. Gua dibantai dari belakang tuh balok. Buak. Dan itu gua ngeliat ada yang bawa CR juga. Dia. Iya, gua dibantai di sini. Dibantai tuh pakai CR tuh. Pakai CR. Cuman dibantai, tek. Gua ngeliat ujungnya di sini nih. Duh, gue kan ya. Duh, gua ngeliat banget tuh. Berarti kena pinggirannya nih. Jadi gua kena sebelah sini. Iya. Gua ngeliat, tapi kenanya nggak nancep. Nggak nancep. Nanya gini nih, iya, yang ininya. Iya, tapi gua pakai sweater dulu kan, sweater anak-anak. Iya, tebel lah dulu. Parasut gitu kan. Buk, terus pantai balok kan jeder. Gua langsung nengok belakang, dia kaget disangkanya gua kenapa-napa ngeliatin gua nih. Tahu gua kabur, gua kejar, dia masuk ke dalam sekolahannya. Kan Lu motor ikutin tuh. Lu ikutin. Gua udah jauh nih sama motor nih. Ini motor udah aman, tinggal ngebut doang. Tinggal jalan doang lah. Terus gua ikutin dalam sekolahannya, hampir masuk gua. Set. Ini motornya kan tinggal ngebut doang nih ya. Iya, dia muter balik. Dia ngebut emang. Nah, pas lagi gue mau lari, mau ngejar kan ya. Dia tungguin, gue bilang gitu kan ya. Tangan kiri gue ditangkap dulu sama security. Nah, terus itu lu digulung dong berarti. Tangan kiri gue tarik, cuat. Ini gue dibantai nih pakai pentungan security. Baru tuh patah tangan lu situ. Butak. Wah, itu pentungan security gue kira cuma ini doang karet. Ternyata sakit juga anjir. Patah tangan gue. Tangan lu patah tuh, Bang. Terus gimana tuh? Itu gue kayak orang pingsan gimana sih, kayak kayak nggak sadar. Lu nggak sadar terus muka lu nempel di kaca. Muka gue tuh nempel di kaca taksi. Jadi ada mobil taksi nih. Karena gue kayak pingsan gitu, gimana sih, badan semuanya kayak nggak berfungsi. Nempel di kaca, tapi gue langsung sadar. Wah, gue masih di sini gitu. Berarti nggak lama dong pingsan ya? Nggak lama, jadi kayak deg gitu doang. Iya. Gue jatuh, nempel di kaca, terus gue bangun lagi. Terus itu si teman gue ini nih, adik-adik gue ini, dia pas lagi ngebut, mau ngebut malah nabrak mobil. Jatuh di jembatannya situ. Motor hancur dong. Jatuh kan, kaki dia ke tindian motor. Tangan gue gini kan, gue ngangkatin motornya susah nih, nggak bisa ngangkat. Ini lu buruan anak Evan udah ngitung tuh. Pas gue lihat bus dari sekolahan anak Evan udah ngitung lagi, udah rame. Gue di jembatan gini, aduh gimana nih? Berarti abis tuh lu dibantai lagi tuh. Kagak, gue angkat motornya, dia bisa cabut. Gue niatnya mau ngetasin lagi. Pas lagi gue mau ngetasin lagi, karena kan gue ada mikirin motor. Kalau misalkan gue nggak ada motor, mah cabut gue misalnya gitu. Ini motor jangan nyampe kenapa-napa, maksud gue gitu kan. Gue ngelangkain motor, gue mau ngetasin lagi, tangan gue muter. Wah anjing sakit banget itu. Kayak uratnya gimana gitu. Sampai gesper gue tuh kebuang. Nah, terus gimana tuh? Gue lari, motor gue tinggal akhirnya. Lu cabut akhirnya? Gue cabut sama teman gue itu, adik kelas gue. Nah, terus motor gimana? Taruh gue nggak mikirin motor dah sekarang pas gitu. Gue mikirin nyawa, gue mikir gitu. Orang gue ibaratnya jatuhnya sendiri sekolahan, gue mikirin udah nyawa dan itu nyawa. Gue udah jalan lah, gue tuh lari tuh, gue kabur ke kampungan situ. Bingung lah, teman gue pincang, kaki tangan gue yang kiri begini, kata gue kan ya. Ketemu gue teman sekolah di situ. Lu habis dari mana? Panjang ceritanya, tolongin gue dulu dah, gue bilang gitu. Anak PM juga nih, anak PM juga. Iya. Untung ketemu gue, lu ini kampungannya apa? Kata dia gitu kan ya. Masuk ke rumahnya dikasih es batu tuh tangan gue. Pas ngeliat tangan gue, ngeliat kakinya dia. Wah ini udah nggak beres nih, kata dia udah nggak bisa pakai es batu doang, kata dia. Yuk ke sono yuk ke sekolahan. Gue cerita motor temen gue masih di sono, gue gitu kan. Yaudah ke sekolahan gue balik lagi. Ke sekolah PM, karena gue niatnya pengen gimana caranya motor itu balik. Nah akhirnya. Nah lu ke PM ngapain nih? Kan motor lu di apa? Ya kalau gue main langsung ke apa nih habis lagi dong gue. Maksud gue biar gue ada iniannya nih, dekingannya. Gue nggak ada deking sama sekali. Ke sekolahan gue cerita sama anak-anak sama orang sekolah. Kepala sekolah gue bilang tangan gue gue mau pulang, tangan dijegat, gue naik motor gini. Akhirnya lihat tangannya udah langsung ke RSUD, kata dia gitu kan. Akhirnya kepala sekolah gue sama wakil nggak ke Yapan, malah ke RSUD. Itu gue semuanya divisum sama dia. Divisum terus diantar lagi ke kantor polisi, dibikin BAP. Orangnya udah tahu siapa, gue kan udah tahu gitu ya kan. Dibikin BAP, gue ngeliat motor gue di situ udah ada. Di kantor polisi motornya ada tapi nggak hancur. Jadi pas habis lagi itu polisi udah ada, jadinya langsung ngamanin tuh motor. Bagus nggak apa-apa ya? Gue ceritain polisi kayak gini. Tadi yang lapor duluan Yapan, kata dia. Katanya Yapan diserang, kata dia. Ya Pak, ini kan saya cuma berdua, buktinya itu motor sendiri. Masa saya berdua nyerang sekolahan, gue bilang gitu.
Ya juga sih, apa logika kamu bener kata dia gitu kan. Akhirnya dapet dong ya. Dibalikin motor. Terus gue dikasih berkas BAP nih sama polisi. Nih kamu kalau mau nuntut yang orang ini kamu silakan kata dia gitu. Ya dulu kan STM masa nuntut dikit gitu kan. Malu lah. Malu. Nah akhirnya dari situ akhirnya gue inian tuh apa? Gue robek tuh. Lu robek enggak lu lanjutin berarti? Kagak gue tuntut. Soalnya gue pikir security-nya orang tua. Udahlah kata gue nggak usah dituntut. Balikin aja. Nah akhirnya pas dari situ nih tangan lu patah nih bang. Nah masih balikin gue. Lu masih ngebalikin tangan tuh? gue masih diiniin perban. Selang berapa hari tuh? Apa besokannya langsung lu balikin? Besokannya langsung lu balikin? 2 hari. 2 hari? Iya 2 hari, lusanya gue balikin. Nah pas ngebalikin gimana? Bukan yang ngebalikin, malah angkot gue yang pecah. Angkot lu yang pecah lagi sama dia? Jadi masa gitu gue kan mau berangkat lagi nih. Berangkat, dia juga pada baru berangkat masih pada ngumpul di depannya tuh. Nah terus yang jaga pintu temen gue ini, yang Oon. Itu kenapa tuh? Oon yang gimana tuh? Udah tahu jaga pintu, biar kagak megang gesper doang. Loncat bilang. Tapi padahal di dalam ada yang megang BR. Ada yang megang BR, semuanya hampir megang. Turun, tak bilang. Pancoran nih gua, ngejual lagi ya? Ngejual gitu. Abis ngejual, disamperin orang kapan, bukan yang ngetosin atau ngelawan, cabut. Langsung masuk ke dalam angkot terjun, ya abis angkot gua langsung. Dengan bocah susah udah keluar ya. Ya nggak bisa keluar, mau gimana dia terjun bebas ke dalam gitu kan ya. Budar, usah tangan gua jagain tangan gua, jeder kata gua, angkot gua pecah. Nyampe depan gua nih ada nih jagoan. Nyapannya kunci T tahu gak? Itu depan gua gini, duh. Depan gua, itu aduh anjing tangan gua kata gua. Tangan lu kena lagi tuh pasti. Kagak nggak kena, dia mau hampir kena gua, terus mau bacok tuh. Tapi ditahan sama temen gua. Gak jadi. Akhirnya naik lari ke atas. Udahlah langsung angkot yang bayarin anaknya Apan. Dan gua kira di Permai pada bilang balikin kan gini, itu ada angkot, pasti ada kasus polisi, ada yang lainnya udah pecah itu. Bener. Udah kita jalan aja, pada jalan bocah langsung. Ya. Pasti kan lu di situ nih, pertama tangan lu patah gara-gara dia, angkot tuh hancur nih. Ada sih dia, dan makin parah dong pasti. Makin parah. Cuman ya itu doang sih. Apa pas kelas 2 yang menurut gua yang gua sendiri gitu yang ngalamin. Pas di kelas 3 nih bang, pas lu naik ke kelas 3 nih lu punya adik kelas nih pasti nih ya kan. Bener. Ya kan? Nah kan kalau lagi lu kelas 1 penataran lu kayak gitu nih. Nah sedangkan lu kelas 3 nih, tapi pas lagi gua kelas 3 kelas 1 nggak gua terapin teman. Nggak lu tatar. Bocah-bocah nggak, maksudnya nggak pakai kultur yang gitu lagi kalau untuk anak parungnya, karena ya buat apa bunek kayak gitu bener. Iya benar. Anak kelas 1 nggak ada yang kayak gitu ya. Akhirnya adanya buat berantem. Kita beda didiknya buat ribut. Jadi kita kasih minuman dulu, terus kita suruh ribut, rata-rata kayak gitu. Kita bikin kesel dulu lah, baru suruh ribut kayak gitu terus. Nah nih, pas di kelas 3 nih, lu kelas 3 nih, wah, lu udah masuk pagi lagi dong kan? Masuk pagi lagi gua, ya. Nah di situ, wah makin rame juga nih di Parung kan, masih rame juga nih STM Parung nih. Iya. Bahkan gua pernah denger juga, lu pas mau berangkat juga sempet ribut dulu kan di Parung. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Ada nggak tuh saat? Tadi lompat ke angkot nih, anak kelas 3. Iya. Nah, gue berempat tuh jalan. Gue niatnya pengen gue ajak ke rumah gue. Pas lagi mau ajak ke rumah gue, kan gue liat P2B dong. Iya, lu liat P2B. Gue jalan kan dari Jublak dari Jublak ke P2B. Pas lagi gue jalan ke P2B, gue lihat nih dari Jublak kan udah kelihatan nih P2B, cuman ada tembok. Jadi gue ngeliatnya cuma 3 orang. Tadinya lu ngeliatnya gue 3 orang. Wah, pas banget nih ada bocah 2 nih. Gue bilang gitu kan, ada kelas 1 nih kan gitu ya. Mumpung langsung ya. Gue bilang, siapa lupa lagi sama Jabir, anak kelas 1-nya. Bir, mau bir kan? Bawa bang, bawa. Tadi gitu. Langsung, nih ada anak ikan nih, samperin. Ayo bang, samperin kata dia kayak gitu. Ya udah gue jalan, wah kelas 3 nih. Wah, ada 3 orang nih. Pas dia ngeliat gue juga, dia ke dalam. Kata gue, buruan kejar, gue bilang gitu ya. Kejar kata gue gitu kan ya. Kejar tuh mau gue. Pas lagi kejar gue nggak tahu kalau tuh BR yang tadi atas dipegang sama kelas 1 gue dipegang sama yang tadi loncat terjun itu, yang gue bilang itu. Iya. Akhirnya gimana tuh? BR nggak lo sempet? BR nggak sama gua, nggak sama adik kelas gua, nggak sama adik kelas gua yang satu lagi, sama dia. Nah dia kemana nih? Nah terus pas lagi gua kejar, pas gua nengok ke P2B itu gua lihat anjing bukan 3 orang. Rame. Nongkrong banyak banget kata gua langsung, teng matiku tuh kan gua tek langsung. Ini anak kelas 1 gua dempetin terus kalau dia megang BR. Iya. Gua langsung tek. Di situ ada teman gua lah nih, teman lu juga pasti abang lu kenal lah. Ya abang-abang lu dah pokoknya di situ. Gue langsung, karena gue anak kelas 1 gue megang BR nih, gue mikir gue langsung gini, wih kenapa lu gini, dia bilang kayak gitu kan ya, sini dulu lah ngopi kata dia gitu kan, kata gue
Ya, kenapa emang gue anak pancoran nih, gue bilang gitu kan. Iya. Gue pancoran, gue PM nih, gue bilang gitu kan. Ya udah mau lo apa? Langsung ada yang diri tuh, langsung mau ngeluarin BR. Langsung gue bilang, "Bir, mana BR? Mana?" Gue bilang gitu kan. Mana BR? "Gak ada, Bang." Sama siapa gue bilang gitu? "Sama cacing." Pas gue lihat temen gue udah sampai sono. Udah lari. Nah, gue di situ masih Terus depan-depanan nih. kalau ngasih langsung, wah anjing lu malu juga lo. Gue malu karena gue gak ada BR nih. Gue udah langsung, tak anjing malu nih gue langsung. Dia tapi ini kelas 1 ini doang nih yang gak ninggalin gue nih, kelas 1 yang anak yang kopat malah lari juga. Iya. Yang ngikutin yang ngono. Gue berdua masih di sini langsung. Wah anjing malu nih kata udah kentang kan kata gue kan ya. Temen apa abang lu nih, Iya. si Dodot langsung meluk tuh bocah ini yang mau yang diri itu yang Iya. tadi mau ribut sama gue. Dipisahin lah Dipisahin. Udah sono kata dia. Sono kata dia gitu. Ya udah gue lari saking malunya tuh. Gue malu banget itu. Pak, gue lari nyampe BS itu. Iya. Lalu berarti balik arah dong cabutnya? Enggak BS apa? Pelamboyan. Ke Pelamboyan yang ini pintu masuk sini. Apa sih Iya, yang tower, BS yang rumah lu sini ya situ. Iya. Sampai ATC dah. Sampai ATC iya, sampai situ gua keplak kan yang gua bego banget lu anjing gua gituin biar sama lu ngapain lu bawa kabur gua gituin kan langsung. Ini gua panik ini kata dia rame banget nih kata dia gitu kan langsung. Ya bego belum tahu sih lo gua bilang gitu kan ya langsung. Udah gua motor naik ke pusaka gua bilang gitu kan ya naik ke pusaka ke Arko. Naik ke Arko ya dia gua tatar jadinya so gua suruh ributin anak klaster di situ. Oh di Arko ada lagi nih. Ada lagi ngeblok pas lagi ketemu lagi ngeblok dia acak-acak langsung diacak-acak. iya itu nyampe motor itu di Arko langsung diacak-acak nyampe motornya diseset pakai CR. Tapi itu yang nyeset juga anak kelas 1 gue yang saya gitu. Nah pas dari situ ada lagi nggak sih Bang? Gue sempet denger nih yang lu ribut sama anak Kawi nih, gimana nih cerita ini? Oh itu itu hampir sama ceritanya. Gue mau pulang sama jadi gini gue bawa tamu. Iya. Tamunya itu yang satu dari Depok anak kelas 3, yang satunya yang Cilebut yang tadi gue bilang yang anak gede itu. Yang satunya lagi itu sama temen gue di Ingkopat namanya Aan. Gue pas lagi mau naik angkot ada anak Tridharma di situ kan nongkrongnya di situ tuh diangkat Pak Pangkalan anak kelas 17. Iya 17. Nah di situ ada anak Tridharma bilang nongkrong dulu nih sini. Iya. Karena kan gue slow PM sama TD kan. Nongkrong lu tuh gue. Pas gue nongkrong nih si gak lama anak Kawi lewat nih. Motor rame banget ya itu motornya. Motornya rame banget udah Dia kayak, lewat Parung tuh rame. Rame banget udah kayak gangster dah. Nah terus Celana hijau gitu kan. Dia ngejual Kawi Karisma Wita gitu kan ya. Basbok dia bilang gitu. Anak TD langsung ngejar gitu kan ya. Langsung gue bilang gini. Udah jangan gue bilang gitu ya. Jangan. Itu siapa yang ngejar ya? Si Amoy. Udah jangan Moy, jangan. Gak tau udah gue Amoy atau Jawa. Udah jangan gue bilang gitu kan. Langsung receh itu mah gue bilang gitu kan. Jangan lu kejar gue bilang padahal gitu kan. lu kenal nih sama dia nih ya. Iya, langsung udah jangan kata gue. Paling nongkrongnya di Arko gue bilang gitu kan. Langsung terus gimana nih lu kejar? Iya biar gua aja yang ngejar sendiri gue bilang gitu. Sama basis gua bilang gitu kan ya. Sama PM langsung kata dia. Beneran nih gua nggak ikut nih. Udah lu nggak usah duduk aja selalu. Gua nggak enak nih lu gua ikut ya. Udah gua tahan nih karena kan nggak enak kan selalu gitu ya. Gimana sih anak gua? Udah lu selalu aja duduk aja ini urusan gua bilang gitu kan. Gua naik pusaka tuh. Langsung lu naik pusaka nih cabut. Gua naik pusaka cabut tuh. Pas lagi jalan foto-foto kan langsung bilang ada gak anak kawinya? Gua rasa sih pasti ada gua bilang gitu kan ya. Turun kan di Arko kan ada blokan tuh blokan biasanya Borces Buster batu-batu situ gue turun di situ karena gue nggak mau langsung turun di Arkonya kan gue turun ada anak Borces kan dulu kan kayak ada pohon kayak rumah pohon gitu tuh iya benar dia turun dari situ tuh katanya teman gue anak Borces bilang Nil Kawi rame noh di counter kata dia gitu di counter Arko nih di counter Arko kata dia seriusan wah yang tadi nih kata gue gitu kan ya wah serius terus gue tanya anak kelas 1 gue yang lagi ingkopat kan lu bawa BR gak? Bawa sini tas lu gue pagi kan gue ambil apaan? Kayak CR gitu bang, tadi gitu kan. Wah pede nih gua CR nih kata gua kan ya. Gua tenteng nih. Nggak sempet lu lihat lu nih? Nggak sempet gua lihat sama sekali, nggak sempet. Gua tenteng, saat gua paling depan dah pokoknya. Itu gua turunin sedikit sweater kan biru warpak gua kan kuning merah tuh. Iya. Kuning biru atau kuning merah? Biru merah. Iya gitu. Ngeliat kan dia pas dilihat dia langsung pada naik motor tuh pada langsung gue usir sama apaan lu pada di sini gue gituin kan ya. Nah dia langsung cabut nggak ngelawan tuh? Enggak langsung ada yang pada naik motor ada yang panik kayak tremor gitu kan langsung pada panik. Terus kata gue lu pada ngapain lu yang ngejual kan tadi di Parung gue gituin langsung tadi gue marah tede gue gituin kan ya langsung pada diem langsung pada sono motor gue tendang kan terus tukang ojek diri situ woi ngapain lu tenang bang di kampungan gue nih harus gue gituin kan langsung ya pada duduk lagi langsung dia langsung kayak
panik nih, udah gitu udah ada yang dorong motor ya kan ya. Ada satu orang nyamperin gua. Gua kira mau ngomong sama gua ya kan ya. Tak wah ribut nih. Gua udah buka tas dulu nih. Iya. Kalau Itu gua anak kawin nyamperin sendiri nih. sendiri sambil megang HP. Gua buka tas, gua masukin tangan gua udah mau megang BR nih. Pas gua megang BR, anjing ini kecil banget BR kata gua kan ya. Ini apaan nih kata gua gitu kan. Udah gua masih belum tahu nih BR apa nih. Terus dia nanya kan. Dia nyamperin. Gak taunya gua kira mau ngomong, gak taunya main HP dong begini. Nah ngapa lu gue gitu nih? Gue kira mau ngomong lu mau gue gituin kan langsung. Kali dia mau minta nomor lu gitu bang. Iya, gue langsung udah lu turun gue bilang gitu. Gue nggak suka lu dari sini gue bilang gitu. Turun lu nongkrong di kali kayak di pinggir kali kayak gue gituin aja langsung. Pada turun tuh bocah semuanya. Turun gue nongkrong dulu tuh di Arko. Bocah balik ke sini kayak ngajakin janjian kayak gue bilang gitu kan. Kita lama banget gak datang. Udah naikin angkot ya sekalian pulang gue bilang gitu kan. Gue izin sama teman gue tuh yang tadi yang ngasih tahu gue balik dulu ya gue gitu kan ya. Nah tapi dia di kali ada nih. Gue naik angkot. Pas gue liat naik angkot ya ada di situ rame. Gue bilang, weh, gue pantatin kan ya. Langsung, udah lah gue pulang dah tuh. Teman gue kan udah langsung pulang. Gue cuma bawa tamu gue nih, 2 orang. Bawa ke rumah gue. Pas gue ke rumah gue, pas banget galon gue habis. Galon air nih, karena gue mau ngasih minum nih. Gue bilang, gue beli galon dulu sebentar. Sama adek gue naik motor. Pas gue lagi ngisi galon nih, sama adek gue. Gak tau tuh anak haus sweeping. Oh muter nyari lu nih. Muter nyari gua, pas ngeliat gua, oh ini si anjing yang tadi, gitu kan, oh ini anjing yang tadi langsung. Gua bingung dong, gua sendirian. Nah iya emang apa, gua gitu kan ya. Gua udah di kampungan, udah pulang. Di kawasan gitu, juga ya. Gua udah pulang, gua bilang gitu kan ya. Langsung, udah bantai aja di sini, wow, udah ramai gitu, udah ngari BR kan kata gua. Weh, malu lu apa? Gua nggak mau ribut sini, malu kampungan gua bilang gitu kan ya kata dia. Tadi lu nggak malu di sana kata dia gitu langsung. Ya lu nggak malu, gua sendiri, gua gitu kan langsung. Udah ayo janjiin aja gini-gini. Atau gue anjir, gue kabur kemana nih, gue lihat kan ini kan nggak galon kan. Gue giniin aja, no lu ada bundaran, gue bilang gitu kan ya. No lu di bundaran aja, gue bilang gitu. Nanti gue samperin, awas lu nggak datang ya, nggak datang awas lu ya kata dia. Datang gue tungguin aja situ langsung. Gue tinggal adek gue udah malu nih. Gue ngambil BR dulu nih balik berarti. Gue balik kan tamu gue 2 orang ya. Gue berharap banget nih orang ikut gue berantem gitu kan ya. Kan gimana sih namanya tamu ya, ikut kata dia. Gue datang gue emosi terus langsung ngambil BR di bawah sofa gue, batangan tuh kayak batok saya lah, platnya gede. Gue ambil gue langsung masukin ke celana. Tanya kan dia mau kemana lu, kata dia. Mau kemana tadi anak kawin yang tadi nyamperin, anjing gue dibikin malu. Gue mau janjian nih di bundaran situ kan gitu ya. Hari kata temen lu? Kata temen gue langsung diri, gue ikut gak? Kata dia gitu, ngomong gitu. Udah lu kan namanya tamu ya. Udah jangan, gak usah lu duduk aja gitu. Buat speak doang. Buat speak doang, maksud gue biar lu ya udah nih bayar banyak nih, ambil aja gitu, ngerti gak? Bayar gue banyak nih di bawah langsung gitu. Duduk doang. Udah akhirnya kata gue, langsung sunyi. Ya gue malu dong, gue udah dia nyuruh duduk ya kan, gue malu. Ya udah gue jalan aja. Pas gue lihat, anjing masih ada beneran nungguin gue. Ribut lo nggak mau, pas udah jalan. Itu lu sendiri tuh berarti pure sendiri ya? Pure sendiri gua, nggak ada siapa-siapa. Nah, sedangkan dia masih rame nih? Masih semua yang kayak tadi. Dia kan dari bundaran nih, bundaran 2 begini. Gua sendirian, gua keluarin batangan. Dia ada yang muterin tali, dia bilang nggak takut gua mau apa? Gua nggak takut mau bayar lu gitu. Dia muterin tali kuning, pas lagi muter kena aspal, petak langsung gitu dong. Mental. Langsung kayak gitu kan. Gua langsung terobos. Gue bagi. Gue bagi tuh. Yang dari kiri bantai gue jeder di bantai. Gue nggak tahu pakai bantai apaan, cuman puyeng tuh gue tuh di bantai kiri. Duh kata gue. Gue nengok kan sini, langsung gue ayunin bebas tuh. Gue ayunin bebas, langsung ada klakson motor. Ton. Pas gue liat aja TNI, kabur gue karena gue bawa BR gede banget. Nah yang pas lu dibantai itu lu nggak kenapa-napa tuh? Nggak kenapa-napa gue, cuman karet. Kagak sih. Nah terus nggak ada karet-karetan kita. Nah terus ya gue kabur, dia urusan sama TNI dah kata gue. Karena gue mikirin BR ini kan. Udah gue kabur, gue balik ke rumah. Pas gue nyampe depan rumah, depan pagar, baru itu bocah 2 keluar. Saking bete banget itu gue. Nah pas temen lu keluar udah gimana tuh katanya? Udah selesai nih kata dia. Udah jebol dia. Udah gue gituin dah. Gue bilang gitu doang. Nah terus perasaan gue langsung. Kagak gue jamu kagak. Enggak, soalnya gue langsung digerebek RT abis itu. Oh langsung disamperin lah? Digerebek sama warga situ. Terus tapi nggak ketahuan BR. Di situ ada alasan BR gue ambil, gue masukin sweater. Jadi pas lagi gerebek nggak ketemu BR gue ambil BR gue. Pas dia udah cabut nih, yang lagi gerebek gue ambil BR gue sweaterin,
Gue taruh tumbuk 3, gue pulangin sekalian. Gue titip BR gue sekalian gue pulangin semuanya. Tamu lu tuh. Iya semuanya. Nah, dari situ nih Bang, pas kelas 3 nih, ada nggak sih satu tragedi nih nggak bisa lu lupain nih? Di kelas 3. Sih yang apa? Yang Ginjan sama Bijer yang kelas 1 gua. Iya. Nggak nyampe mau putus tuh sama kupingnya. Mau putus itu sih. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Curang Bijer. Curangnya gimana nih, curang nih? Janjinya bilang basis Gunung Sindur doang, katanya Albes. Soalnya Sampai Albes. banget itu buset deh anak Parung cuma berapa Itu orang emang doang. sebelumnya udah janjian itu lo Bang? Udah janjian bilangnya katanya basis Gunung Sindur doang. Pas datang buset deh gobang lebih. Nah, terus Udah kayak air itu warga. itu gimana tuh pas dia datang kan rame nih. Rame datang nih Nah anak kelas 1 kan habis diminumin, habis dilemparin ya kan. Jadi pada kesel nih sama anak kelas 3 nih. Pas musuh datang dilemparin BR sekarung. Nih BR gitu kan ya. Jadi ambil BR, lari, ambil BR, kagak baris. Berarti satu-satu lah majunya. Saya karena kesel banget. Nah, yang gua lihat itu kan itu janjinya kan katanya anak kelas 1 Gunung Sindur dong, katanya Albes dia anjir parah banget ya. 1-3 ya. Iya. Nah, terus ribut tuh. Pas ribut gua lihat itu yang anak kelas 1 ditompo. Dia ribut bener-bener ngebody. Tuh, Tubruk lah ya. Ditubruk dibacok. Tuh bocah nggak dibacok nggak apa-apa. Panik kali anak kelas 1 itu gue lihat kan ya, dia balik badan kabur, dibacoknya di belakang, cetak kupingnya, terus pas lagi nengok belakang nyangkis lagi belakang, cetak kena lagi. Gue di belakang, gue bawa peti telur, gue lempar itu peti telur, saking banyak ya, keluar, terus teman gue ngebalikin pakai batosa itu, nggak kuat juga, Jebol karena lagi rame lah, banget, jebol, ada satu orang. Temen lu? Satu orang temen gue yang karet banget. Ngebalikin sendiri tuh. Ngebalikin sendiri. Itu temen gue, wah parah. Itu dia nyampe gue lihat pegang simbat, nyampe dia nunduk banget gini. Itu parah banget sih. Dan nyampe gue lihat dia udah nyampe terkapar gitu di aspal. Iya. Gue gotong-gotong tuh di gang mayat tuh. Tapi nggak dibantai itu dia. Itu habis dibantai, Oh, habis habis dibantain. Terus gue lihat itu dia udah terkapar tuh. Gue tenteng-tenteng tuh, kalau gue takut banget ya. Temen lu nggak kenapa nih? Iya, gue tenteng nih tuh, wah nopal ya kan ya. Gue buka bajunya, itu gue bukain tuh. Garis-garis doang, kagak kenapa-napa. Nggak kenapa. Itu Karet ya. Itu baru gue lihat itu orang, wah anjir. Baru dari situ gue juga tahu dia kalau dia tuh hanya sebelumnya pendiam gini, nggak taunya begitu ya kan ya. Baru dari situ. Nah itu yang gue lihat itu doang sih. Pas dari situ kan ada yang kena nih dari pihak lu nih ya. Nah Dari situ maksudnya lu pasti dendam lah sama bingung juga, bocah pada bingung balikinnya karena Bijer jauh, basisnya jauh. mau ngebalikinnya juga gimana Balikinnya gitu ya? gimana, kita basis Parung doang. Kalau misalnya kita ke sono sama nyamperin kandang dia, terus belum ketemu STM lain di sono, pada bingung. Nggak mau janjian, kalau janjian juga gue harus Albes juga gitu Sama kan. ngedon juga nih lu ya. Iya, bingung ngedon juga. Anak Parung kita segini, kita jalan ke sono belum ketemu yang lain gini-gini. Bingung gimana ngejanjiinnya, jauh banget kita. Ya udah gitu doang. Nah pas coret-coretan nih, coret-coretan lu udah kisah nggak nih Bang? Coretan nggak ada. Aman lah ya, berarti nggak ribut ya? Iya, itu soalnya benar-benar ketat dari polisi juga, parah ketat lah. Karena kan sebelumnya pas kelas 2 kan ada yang lewat tuh rival. Jadi pas lagi lulusan gua kelas 3 tuh benar-benar ketat polisi. Itu coret-coretan lu di mana tuh? Di Curug Topik. Oh di Curug Topik. Berarti di jalan juga nggak ketemu apa-apa nih? Nggak ketemu apa-apa. Itu benar-benar nyampe malam nggak ketemu apa-apa. Nah, oke nih, sekian nih kisah dari Bang Daniel nih. Gokil juga, sendiri IB dijabanin terus. Yoi. Ini Bang, nih saran-saran lu nih buat anak-anak pelajar sekarang nih. Karena sekarang kalau saran gue ya, kalau buat anak-anak pelajar sekarang jangan percaya sama ilmu sih. Iya, pertama Kalau itu. tawuran emang udah nggak bakal bisa, kita bilang stop juga nggak akan bisa. Ya emang itu udah kayak tradisi, terus udah kayak ajang ujuk gigi. Kalau misalkan gue keren tuh gue gini itu dari tahun ke tahun kayak gitu. Tapi sekarang kalau dulu kan tawuran ada yang kena selesai, ada yang kena selesai. Bahkan kalau misalkan udah bener jatuh nih, kena, kita nggak bakal lanjut. Udah jangan gitu. Bakal mati lah ya. Nggak bakal nyampe mati. Nah sekarang karena beredarnya udah banyak ilmu gampang, banyak yang beli. Jadi mikirnya dia bakalan jadi baja gitu. Jadi mereka kayak pede sama, percaya sama ilmunya, sampai bacok-bacokan dan akhirnya sampai mati. Nah itu sih saran gue, jangan nyampe ada yang percaya sama ilmu kayak gitu. Karena ya pada intinya gini loh, kalau kalian tahu setan itu kan ilmu itu di setan ya. Setan itu udah lahir di dunia sebelum kita. Tugas mereka untuk menghasut manusia. Benar gak sih? Benar-benar. Nah kita dihasut nih, memang kita nanti dikasih nih, kita pas dites, kita tektok nih, namanya buat menjerumuskan, bener gak? Kita kebal gitu kan, pas lagi berantem
Lu ditinggal. Biar lu mati sengaja sama setannya. Biar lu jadi setan juga. Biar lu jadi setan juga nih, kayak lu jadi setan nih, ikut gua langsung. Nah, nanti lu bantuin gua ngejerumus yang lain gitu. Bener. Bener gak sih? Iya, bener. Nah, makanya jangan percaya sama ilmu. Kalau misalkan lu mau kebal gitu-gitu, mendingan lu beli jaket aja. Jaket banyak di Shopee yang anti peluru, yang anti bacok, anti begal itu jaket banyak. baja, Jaket gitu, baja, ya. lu beli aja sekolah pakai itu. Itu udah aman kalau berantem beneran dah, seriusan. Ada banyak, lu lihat aja dari Shopee. Nah, kalau lu mau terus ribut, terus tahu resiko sama akibatnya juga ya. Bener, lu tahu harus terima, lu bisa dikeluarin dari sekolah. Lu pikirin dulu dah. Jangan pengen ributnya doang. Bener. Karena kalau misalnya lu udah lulus akhirnya dikeluarin, ya option lu cuma usaha, belum tentu usaha lu berhasil. Ya lu harus cari modal lu. Caranya gimana? Lu lulus sekolah, lu kerja, baru cari modal bisa bikin usaha mungkin kayak gitu. Bener Prinsipnya tuh, sebenarnya bener. kayak gitu. Terus kayak gitu nih. Ya. Oke nih, sekian nih dari gua Pimenkuy dan Daniel. oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.